Tapi alhamdulillah ya kita bisa berkumpul malam ini dan tentu saja langkah ini disertai satu niat bahwa Bapak dan Ibu, Mas-mas, Bapak dan semuanya yang hadir di Masjid An-Nur Gondang Legi ini semata-mata diniatkan untuk mencari ilmu agama yang insya Allah tidak hanya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dengan bangga saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada semuanya hadirin yang berbahagia di pengajian rutin 3 bulanan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid An-Nur Gondang Legi, dan pada kali ini hari Sabtu tanggal 27 Rajab, atau kalau sekarang mungkin sudah mulai 28 Rajab 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 17 Januari 2026. Dan pada malam hari ini adalah satu kajian yang khusus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema solat sebagai jembatan langit, menghayati makna Isra Mi'raj. Bapak dan Ibu, tamu undangan yang berbahagia dan seluruh jamaah Masjid An-Nur, monggo kajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini insya Allah acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan tentu saja monggo kita satukan niat kita luruskan niat kita bahwa pada malam hari ini benar-benar kita akan mengaji ilmu agama dan kita tujukan hanya untuk mencari ridho Allah semata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut kita ikuti kata sambutan dari Ketua Takmir Masjid An-Nur Gondang Legi. Untuk itu kepada yang terhormat Mas Heru Kurniawan, ya, kepala suku kami, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh agama, Bapak Rois, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh jamaah Masjid An-Nur Gondang Legi yang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti pengajian dalam rangka Isra Mi'raj 1447 Hijriah tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita dan tentunya yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti pengajian Isra Mi'raj 1447 Hijriah yang tentunya peristiwa itu adalah mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yang nanti akan dijabarkan lebih luas oleh Ustadz Muhammad Darwis tentang hikmah dan tentunya yang bisa kita ikuti di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu pada malam hari ini dengan kondisi yang hujan masih dengan semangatnya yang luar biasa, itu tentu menambah semangat bagi kami para pengurus Takmir Masjid An-Nur untuk ke depan agar lebih bisa semangat dalam melayani Bapak Ibu, utamanya dalam ibadah. Karena sejatinya kami para pengurus adalah tugasnya melayani Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah itu bisa Bapak Ibu merasakan aman, nyaman dan tentunya khusyuk. Kemudian Bapak Ibu, Masjid An-Nur tentunya yang pertama adalah sebagai memfasilitasi ibadah Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya bisa memfasilitasi sebagai kajian. Untuk saat ini kajian ada hari Selasa sudah dimulai untuk bapak-bapak. Selepas Isya ada tahsin Al-Quran dengan metode Umi yang sudah dimulai dari jilid 1 untuk Selasa kemarin. Kemudian untuk hari Rabu ada tafsir Quran
Untuk malam Jumat ada bacaan surat Yasin dan tahlil. Untuk Jumat pagi ada Ustadz Abu Ayub, dan untuk malam Minggu ada kajian tentang akidah. Maka mari kami meminta kepada Bapak Ibu untuk mari kita makmurkan masjid kita dengan mengikuti berbagai macam kajian yang telah diselenggarakan oleh Masjid An-Nur. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan Ramadan sampai malam hari ini infak Ramadan telah terkumpul sejumlah Rp17.550.000. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk pelaksanaan Ramadan adalah 17 Februari 2026. Mari Bapak Ibu yang sudah mempunyai infaknya untuk bisa disetorkan nanti kepada Bapak Sunarti ataupun Mas Trianto. Sekali lagi kami umumkan bahwa infak Ramadan sampai malam hari ini sudah terkumpul sejumlah Rp17.550.000. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk setelah ini nanti akan penyerahan serah terima kepengurusan TPA. Kepengurusan TPA dari yang lama ke yang baru. Nanti salah satu perubahannya adalah untuk TPA tidak ada SPP ya Bapak Ibu. Untuk TPA tidak ada SPP, tapi nanti diganti dengan infak sukarela. Jadi infak sukarela itu nanti akan kita siapkan kotak infak. Di setiap pelaksanaan TPA nanti kita sediakan kotak infak. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang ingin berkontribusi demi melahirkan generasi Qur'ani, demi melahirkan generasi Qur'ani gondang legi, yang tentunya hasilnya akan kita lihat 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Bapak Ibu bisa berpartisipasi di dalam kotak infak khusus TPA. Demikian. Kemudian yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pemuda FKPM dan semua yang berpartisipasi dalam pengajian pada malam hari ini. Semoga menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sambutan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini akan dikumandangkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3, dan yang akan membacakan ini adalah salah satu dari peserta TPA nih Mas. Peserta TPA, Masya Allah luar biasa, dibawakan oleh Ananda Airlangga Diaksa Buana atau Ananda Aca. Untuk itu saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Monggo acara kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut akan
dilaksanakan serah terima kepengurusan TPA Taman Pendidikan Al-Quran Masjid An-Nur Gondang Legi. Untuk itu kepada rekan Pristanto ya selaku ketua di periode kepengurusan yang lama ya, saya mohon untuk tampil ke depan untuk menyerahkan secara simbolis hasil kerja dari kepengurusan sebelumnya kepada pengurus baru yang dalam hal ini ya diketuai oleh Mbak Diah. Saya persilakan Mas Pristanto, Mbak Diah untuk maju ke depan ikut penyerahan secara simbolik serah terima kepengurusan periode sebelumnya ya kepada pengurus yang baru yang dalam hal ini diketuai oleh Mbak Diah. Oke. Tibalah kita pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Salat sebagai Jembatan Langit, menghayati makna Isra Mi'raj. Dan dalam hari ini, di malam hari ini akan disampaikan tausiah oleh beliau yang terhormat Bapak Al-Ustadz Muhammad Darwis Syafi'i MAG dari Pelosok Kuning Mino Martani. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang Ustadz. Monggo langsung. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Muhammad Darwis Syafi'i MAG untuk memberikan tausiahnya di malam hari ini di pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Salat sebagai Jembatan Langit, menghayati makna Isra Mi'raj. Saya persilakan Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid An-Nur Gondang Legi, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dipertemukan pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Salatan wa salaman semoga diaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan doa syafaatnya fid dunya hatta akhirah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, terlebih kepada pengurus takmir Masjid An-Nur, terima kasih atas undangannya. Dan alhamdulillah dalam suasana hujan kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih atas undangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji malam hari ini temanya salat sebagai jembatan langit. Masya Allah, ternyata di langit ada jembatannya gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas salat sebagai jembatan langit, saya akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada disebutkan dalam kitab Mawaidul Usuriyah. An Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabul khalqi imanan qalu imanul malaika qala wa kaifa la tu'minul malaika wa innahum yu'ayyinunal amra qalu an-nabiyyun qala wa kaifa la yu'minu warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama qala ashabuka qala wa kaifa la yu'minun fa innahum yarau mu'jizati minni wa unabbiuhum bima unzila alayya qala man a'jabul khalqi a'jabun nasi imanan hum qaumun yaji'una min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni
fahaulai ikhwani. Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa makhluk yang paling takjub, yang menika yang sangat menakjubkan keimanannya? Siapa makhluk yang paling menakjubkan keimanannya? Para sahabat menjawab, ya Rasul, imanul malaikah, imannya para malaikat. Kanjeng Rasul menjawab, la, tidak. Wa kaifa la yu'min wa kaifa la tu'minul malaikah? Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Sebab malaikat fahum yu'ayinunal amra, para malaikat mengetahui seluruh perkara-perkara. Qalu, kemudian para sahabat berkata, kalau demikian an-nabiyun, para nabi ya Rasul, yang paling menakjubkan keimanannya. Kanjeng Nabi mengatakan, tidak. Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya? Para nabi itu didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa berita dari langit. Kemudian para sahabat berkata, menjawab, kalau begitu ya Rasul, ashabuka, sahabat-sahabatmu. Kanjeng Nabi mengatakan, bukan. Bagaimana mungkin para sahabatku tidak iman kepadaku? Mereka sahabat-sahabatku, mereka melihat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadaku, dan mereka saya ajarkan dan aku kabarkan, aku beritakan kepada sahabat-sahabatku berita-berita atau wahyu yang diturunkan kepadaku. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, orang yang paling menakjubkan, yang membuat takjub atau yang menakjubkan dalam keimanannya adalah orang, kaum yang datang setelah aku, yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku dan membenarkan risalahku. Mereka itulah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, termasuk jamaah Masjid An-Nur Gondang Legi. Allahumma. Andaikan kita, karena ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pendekatannya bukan akal, pendekatannya adalah hati dan iman. Kalau Kulolan Panyasami pendekatannya mboten iman, maka Isra Mi'raj mesti Kulolan Panyasami tidak akan meyakininya kebenarannya. Sebab apa? Di waktu Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab dari Makkah Baitul Haram menuju Palestina Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan dari Baitul Maqdis naik ke langit 1 sampai ke 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Raf-Raf, kemudian Mustawa, turun kembali sampai Masjidil Aqsa, kemudian kembali ke Mekah dalam waktu 2 atau 3 jam. Akal kita nggak akan nyampe, karena perjalanan onta masyarakat Arab, pedagang Arab pada waktu itu melaksanakan perdagangan ke Syam atau Syria sekarang. Syam itu dulu Biladal Syam itu sekarang menjadi negara Syria, Lubnan, Jordan, kemudian Palestina dan Israel. Itu dulu dinamakan Biladal Syam. Itu kalau melakukan perjalanan dagang, berangkat dan kembali selama 2 bulan. Nah ini dalam 1 malam, sepertiga malam akhir, cuman 2-3 jam. Kira-kira oke sing percaya ora? Andaikan jenengan wong Gondang Legi hidup di zaman Nabi, kira-kira yo iman ora? Enggak jaminan. Sebab napa? Zaman Nabi ya Allah, dikala menerangkan Isra Mi'raj, hampir seluruh sebagian besar mereka tidak beriman.
maido basa Jawane, ra percaya, mustahil wong Mekah Palestina hanya 2-3 jam, apalagi PP. Dan mustahil lagi dari Palestina Baitul Maqdis naik ke langit, naik tangga 1, 2, 3 sampai 7 sampai mustawa, juga tidak akan pernah masuk akal. Karena pendekatannya akal. Kalau pendekatannya hati, maka itu sesuatu yang masuk akal, yang bisa diterima karena dasarnya keimanan. Sehingga Al-Isra ayat 1 mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke masjid Baitul Maqdis untuk diperlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda dan keberkahan di sekeliling napa menika Masjidil Aqsa. Nah, niku adalah napa menika ayat menika memberikan pembeda dengan para nabi-nabi yang lain. Perintah kepada nabi yang lain tidak ada kata-kata subhana, langsung diperintahkan saja. Perintah-perintah yang diberikan kepada Nabi semuanya lewat malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah. Kemudian kalau Isra Mi'raj, perintah yang paling utama adalah sholat. Dan dalam perintah Isra Mi'raj itu tidak hanya sholat, sebetulnya banyak sekali dawuh-dawuh Allah, tapi yang paling dikenang oleh masyarakat adalah perintah sholat. Perintah sholat niku langsung dipanggil, langsung menghadap ke hadratillah, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah selain sholat cukup pakai WA, kayak gitu ya. Kalau cukup pakai WA. Tapi kalau perintah sholat langsung video call, langsung berhadapan-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kok Kanjeng Nabi bisa 2-3 jam selesai menempuh perjalanan yang sangat panjang dengan ruh dan jasadnya? Kok bisa memahami dengan ruh dan jasadnya? Ayat pertama tadi mengatakan bi abdihi, hambanya. Yang dinamakan hamba menika bersatunya jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Kalau hanya jasad tok berarti gak ada ruhnya, berarti mayat. Kalau roh tok berarti niku hanya napa menika mimpi. Kalau yang berjalan itu adalah rohnya. Padahal ini Nabi tidak bermimpi. Kalau bermimpi, kalau perjalanan itu hanya sekedar roh saja, maka masyarakat Arab pada waktu itu, kaum Mekah, Quraisy dan sebagainya pada waktu itu, mereka akan percaya karena itu mimpi. Tetapi karena Kanjeng Nabi mengatakan saya tidak mimpi, saya diperjalankan, bukan keinginan Nabi, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh paling mudah, saya malam ini Isra Mi'raj di An-Nur Gondang Legi. Kemudian saya ngajak semut Ploso Kuning. Semut Ploso Kuning tidak punya niatan kepengen Isra Mi'raj, pengajian Isra Mi'raj di Gondang Legi. Tapi saya ajak, semut saya mau ngaji di Gondang Legi, yuk melu aku ngaji neng Gondang Legi. Oke, akhirnya semut pulau sak. Saya masukkan kantong saku. Kemudian akhirnya semut sampai di An-Nur saya lepaskan. Kemudian di sini dia dolanan. Mbuh lah bagian snack pora semutnya gitu ya. Wah, akhirnya semut di sini berkeliaran semut itu.
Sampai nanti saya selesai ngaji, lama-lamanya mungkin 1 jam, kemudian tak ajak pulang semut itu. Kemudian sampai di Pelosok Kuning, semutnya khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semut-semut Pelosok Kuning, saya baru saja melakukan perjalanan dari Pelosok Kuning ke Gondang Legi selama 1 jam, pulang pergi. Kemudian semut bercerita bahwa saya di Gondang Legi bertemu dengan banyak orang. Ya, kemudian di hadapan Pak Kiai ada 2 gelas teh dan air putih, dan juga ada snack dan sebagainya. Diceritakan semuanya apa yang ada di sini. Kira-kira semut Pelosok Kuning iman pora? Ora percaya. Nggak akan percaya semut Pelosok Kuning, karena nggak mungkin Pelosok Kuning Gondang Legi semut mlaku dewe, metu dari sarangnya, metu dari rumah, kepidak uang mati, sampai jalan kena motor mati, atau mungkin keluar pintu kena angin bablas nggak sampai Gondang Legi mah teko Bantul. Tetapi karena semut tidak memiliki keinginan untuk datang ke sini, saya ajak, maka bukan sesuatu yang mustahil. Dan itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kehendak Nabi, tapi itu sebagai cara Allah menghibur nabinya yang pada waktu itu sedang tertimpa berbagai macam penderitaan dan musibah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi sebelum hijrah, sebelum Isra Mi'raj itu selama 3 tahun penuh diembargo, diboikot oleh seluruh kaumnya, tidak boleh melakukan hubungan baik secara lesan maupun ekonomi dan sebagainya. Enggak boleh melakukan apapun selama 3 tahun. Dan itu perjanjian itu ditulis di kertas, ditempelkan, dimenambahkan di Ka'bah. Sampai akhirnya selama 3 tahun itu piagam atau perjanjian itu hancur karena dimakan rayap. Disitulah Kanjeng Nabi terselamatkan. Dalam kondisi terembargo, terboikot kalau wau, orang-orang yang menjadi penopang dakwah Kanjeng Rasul wafat. Yang pertama, wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi tercinta wafat. Istri yang salehah, seluruh hartanya dicurahkan, disedekahkan, diinfakkan untuk perkembangan dakwah Islamiyah. Padahal Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang hartawan. Ada yang mengatakan separuh tanah Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Tapi begitu menikah dengan Kanjeng Rasul, seluruh hartanya diinfakkan kepada Kanjeng Rasul untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Dan sangat menyedihkan, sangat membuat hati kita miris dikala Sayyidah Khadijah wafat, ya, menikah tidak ada kain kafan untuk membungkus jasadnya. Sayyidah Khadijah pas di waktu Sayyidah Fatimah putrinya lahir, menyusui Fatimah niku bukan yang keluar air susu tapi darah. Masya Allah. Sayyidah Khadijah niku baju gamisnya tambalan sampai 8 titik, 8 tepat. Niku ibu-ibu yang belakang niku gamisnya suwek-suwek mboten Bu? Nganti suwek wis ganti. Sayyidah Khadijah nggak ada untuk ganti, padahal dulu dia seorang hartawan. Sayyidah Khadijah bahkan menjelang wafatnya dia memanggil putrinya Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, bilang sama abahmu, sewaktu-waktu saya meninggal,
mintalah surban yang selalu dipakainya untuk membungkus jasadku. Sayyidah Khadijah wafat. Belum terlalu lama, pamannya yang paling menopang dakwahnya, yang memberi perlindungan secara keamanannya selama 40 tahun hidup bersama pamannya, Abu Thalib, wafat. Sehingga cercaan orang-orang kafir Mekah semakin berani karena pelindungnya sudah meninggal. Akhirnya Kanjeng Nabi sangat-sangat sedih. Maka di tahun itulah dinamakan dalam sejarah, dalam sirah dinamakan Amul Huzni, tahun penuh dengan kesedihan. Akhirnya Kanjeng Nabi berusaha melakukan dakwah keluar kota. Dakwalah beliau ke kota Taif, kurang lebih 80 km kalau nggak salah dari Mekah ke selatan. 80 km berdakwah di sana selama hampir 1 bulan. Nggak ada satupun yang beriman kepada Kanjeng Rasul. Semuanya mencela, semuanya mencaci, bahkan menganggap Kanjeng Nabi seorang tukang sihir, seorang dukun, seorang penyair, orang gila. Sampai tokoh-tokoh masyarakatnya merintahkan kepada seluruh warganya, istri dan anak-anak serta hamba sahayanya berdiri sepanjang jalan yang dilalui Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Ini dakwah Kanjeng Nabi. Dakwahnya Ustaz sekarang rak kepenak. Ya. Sekarang kepenak muda diundangi, datang sudah ada minuman, ada snack, sudah ada jamaah yang mau mendengarkan. Perkara turu ya ora apa-apa. Jadi monggo Bapak Ibu, kalian sudah ngantuk silahkan tidur, bebas mawon ngaji dengan saya. Jenengan ngantuk silahkan sambil layah-layah. Jenengan mau sambil tengkurap monggo, turu miring monggo, kali silo monggo, selonjor monggo, bebas. Ye. Enak zaman akhir. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi seperti itu. Nggak ada satupun yang beriman. Malaikat Jibril datang marah-marah, kepengen mengazab kaum Taif. Oleh Kanjeng Nabi dilarang, jangan Jibril. Mereka melempariku, mereka tidak menyambut dakwahku karena mereka belum tahu. Siapa tahu besok anak keturunannya beriman kepadaku. Sehingga ada doa yang sangat terkenal itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sebab mereka belum tahu bahwa saya Rasul utusan. Kembali kepada masalah keimanan. Paman Abu Thalib, orang yang selama 40 tahun bersama Kanjeng Nabi, sejak umur 8 tahun melindungi Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi umur 53 tahun. Tetapi di waktu nazak sakaratul maut ditalkin oleh Kanjeng Rasul untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap tidak bersahadat. Sampai Kanjeng Rasul menangis karena paman yang disayanginya, paman yang membela dakwahnya itu tidak beriman kepada Allah. Sehingga turunlah surat ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki, termasuk wong gondang legi. Niku jenengan termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman. Maka jenengan itu adalah orang-orang pilihan yang dibanggakan Kanjeng Rasul, yang besok diakui Kanjeng Rasul sebagai saudara-saudaranya. Allahumma. Nah, kaitannya dengan Isra Mi'raj.
Di depan saya sampaikan bahwa Isra Mi'raj adalah dipahami dengan hati, dengan nurani, dengan iman. Maka kalau iman, apapun yang dilaksanakan Allah, yang dilakukan Allah kepada hambanya, bukan sesuatu yang mustahil. Karena Isra Mi'raj adalah mukjizat. Isra Mi'raj kehendak Allah, bukan kehendak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak punya keinginan untuk naik ke langit, enggak ada. Tetapi memang Allah menghendaki hambanya untuk diisrakan, diperjalankan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan terus sampai ke langit Sabtu 7. Itu bisa dilihat di hadis-hadis Bukhari, Muslim, ada semuanya ceritanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian di langit Sab 1 bertemu dengan Nabi Adam. Langit Sab kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan rohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sing gantenge pol-polan. Jamaah cowok niki, laki-laki ini dikelompokno dadi siji, jadikan jadi satu, gantenge wajahe kalah total dengan gantengnya Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu berjumpa dengan Kanjeng Rasul, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, akri minni ummataka assalam." Sampaikan salamku kepada umatmu, termasuk wong gondang lagi. Jenengan niku dikirimi salam dening Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kenapa rahasia kita tahiyat kok Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kok tidak Nabi Adam, kok tidak Nabi Musa, kok tidak Nabi Isa? Karena Nabi Ibrahim kirim salam datang panjenengan. Kanjeng Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan, beritakan kepada umatmu bahwa surga tanahnya subur, airnya tawar, jernih, apapun yang ditanam tumbuh." Kemudian Nabi berkata, "Wa ma ghirasul jannah." Apa tanaman surga? Ya Khalilar Rahman. Sayyidina Ibrahim berkata, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Satu riwayat yang lain mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, berapa banyak dengan baca tasbih itu? Berapa banyak dalam sehari-hariannya? Kalau banyak sampai sekadang bapak-bapak ini baca tasbih, kalau diundangi kenduri oleh warga masyarakat, maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Padahal Kanjeng Rasul ngendikaken khafifatani 'alal lisan sakilatani 'alal mizan habibatani 'alar rahman subhanallahil azimi subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Allah yang Maha Rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Faktanya kita lebih sering menyanyikan, melafalkan yang bukan tasbih. So kadang malah napa menika lagu-lagu yang lain. Dudu, ngono ya. Klambi anyar, sing nang jero apa Pak? Lemariku, nanging bojo anyar sing tok pamer keneng aku. Ngono madu hafal kok nggih. Kiai wae hafal kok. Apa meneh sing ra kiai ya? Hafal. Kula panjenengan sami lebih hafal lagu-lagu dan sebagainya.
Padahal yang tasbih yang ringan, yang mudah, tapi dicintai Allah yang Maha Rahman, justru kita kesampingkan. Sebab nopo? Sebab imane durung temancep neng ati yang sangat dalam, imannya baru lesan. Nah bagaimana sholat yang kita lakukan selama 5 kali dalam sehari, yang semula menika 50 waktu, diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi di waktu Isra Mi'raj akan menjadi kesakinahan, ketenangan, memberikan nilai positif dalam diri keluarga Panyasami kalau saat kita masih di bibir semata. Bagaimana mungkin saat akan menjadi jembatan kita menuju Allah Ta'ala, menjadi jembatan langit, kita bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Salat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dalam selama hayatnya cuman sekali naik ke langit, berjumpa dengan Allah, mendapat perintah salat 5 waktu. Kita umatnya Mi'raj naik ke langit, bukan naik ke langit dalam makna hakiki, tapi langit maknawi selama dalam sehari 5 kali. Kalau Kanjeng Nabi naik ke langit dengan naiki buruk, kita naik sajadah kita masing-masing. Ternyata Kulolan Panyasami masih banyak saudara-saudara kita yang belum melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Lah bagaimana mungkin sing napa menika sholat akan napa menika dadi napa menika jembatan langit. Lawang sanku menjadi komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya, komunikasi manusia di bumi dengan Tuhannya di langit. Niko dengan cara sholat. Lagu Panyasami kepengen sukses, kepengen sehat, kepengen seluruh urusannya mudah, kepengen dicukupi oleh Allah, tetapi jenengan tidak pernah melaksanakan perintahnya Allah, malah tanda petik jenengan juta karo Gusti Allah, mendiamkan Allah, ya ora bakal dan mendapat itu semuanya. Beberapa ayat yang dikatakan, napa menika aqimis sholata lidzikri, laksanakan sholat, dirikan sholat sebagai media untuk berzikir, mengingat kepadaku. Jenengan nalika salat sing tok elingi apa, Pak? Sholli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kelingan Allah apa kelingan cicilan motor? Dah Al-a'la paring paantikan wa atharal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan kita lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik dan lebih langgeng dan akan kekal. Contoh An-Nur jam 12 azan zuhur, jenengan ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah karena musimnya hujan, matahari baru terbit jam 11, kemudian menjemur jemuran pakaian yang basah, kemudian jam 12 tetapi langitnya gelap, krungu azan, melayu lari ke masjid napa mulungi jemuran. Bar mulungi jemuran jeneng masjid ora? Wong udan. Kalau sekarang nggak ada alasan untuk datang ke masjid, ada payung, ada mantel, tapi dengan alasannya udan. Wa atharal hayatat dunya, lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau jenengan sedekah niku jenengan memberikan sedekah niku sing paling apik sithik napa akeh? Ayo, nek sedekah niku sedikit apa banyak? Punio. Sedekah niku sing apik, sing sethithik napa sing akeh? Sing akeh ora mbok ikhlas kok. Aku nglembuke sithik apa akeh? Apik apa elek?
Apik kudune. Kalau bapak-bapak, kalau ada yang masih berprofesi sebagai petani, umpamanya jenengan bertani, nandur timun, panenlah timun, kira-kira sing didol sing bungkek-bungkek atau sing apik-apik? Sing apik-apik. Sing disedekahke berarti sing bungkek. Nggih. Sedekahe sing bungkek. Nasi ketua takmire sing bungkek, sing apik-apik didol. Lho sampai suaminya sing setiap hari di sawah cangkul nyemprot napa menika kemudian napa menika menyiangi tanaman dan ngunduh nalika panen iku arep dahar sing gedhe dilarang oleh istrinya, Pak. Jangan makan yang besar, kuwi regane larang. Maka dalam peristiwa perjalanan Isra itu Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan sebuah komunitas masyarakat petani nanam padi, enggak berselang lama langsung panen, langsung menguning padinya, kemudian dipanen padi itu. Di depannya dipanen, belakangnya tumbuh padi terus menerus. Kanjeng Nabi bertanya, malaikat Jibril, ini siapa? Malaikat Jibril mengatakan, hadza ummatuka hum ummatuka. Mereka itu umatmu yang berjihad fisabilillah, yang bersedekah di jalannya Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Quran, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalannya Allah, menyumbang pesantren, menyumbang madrasah, menyumbang panti, menyumbang masjid, menyumbang lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, menyumbang untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di kampung, seperti orang yang menanam satu butir padi, kemudian akan tumbuh 7 batang padi, 7 batang. Dari masing-masing batang akan tumbuh 100 biji padi. Berarti infak satu akan berkelipatan 700, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Kula tak nyuwun pirsa, warga Gondang Legi, khususnya bapak-bapak, nalika jenengan khutbah Jumat, nalika hari Jumat datang ke masjid, sangumu mlebokne kotak infak pira, Pak? Pak, mlebokne kotak infak mboten? Mboten? Sampai berapa rupiah yang jenengan infakkan di kotak infak masjid? Berapa? 1.000? Kok kata ya ora? Jumat tanggal 1 gajian, dompete kebak langsung ditarik. Neng kono ono warna merah, gambare Pak Karno karo Pak Hatta. Yang kamu tidak saya inginkan nongol, minggir. Sing biru minggir, sing ijo minggir, sing kaisipo minggir, sing Pak Idam Khalid minggir. Akhirnya ada 2.002. Sing siji isih anyar, sing siji wis lawas, terus solasinan. Sing tak lebone kotak infak sing endi, Pak? Sing tak lebone kotak infak sing endi? Solasinan. Ya Allah, tega neng masjid. Bapak-bapak masih ada yang ngerokok? Enten badan? Nggih Jumatan. Jenengan sehari ngerokok berapa bungkus, Pak? 1 bungkus.
Berapa yang murahan aja nggak usah larang-larang. 20.000 satu bungkus setiap hari habis. Berarti tidak seminggu 140.000 Jumatan rom. Alhamdulillah. Bu Ibu, kalau Jumatan atau pengajian rutinan lapanan lebone kota infak piro Bu? 1000 apik nek ibu rontok apik 1000. Tuku paket data piro Bu? Nah, pakai wifi lo bayar wifi piro Bu jenengan? 250 sampai 300. Dinggo apa HP-mu? Apakah semuanya dinggo maca Quran Quran semuanya? Berapa ayat jenengan membaca dari HP jenengan ayat Quran atau hikmah-hikmah pengajian? Kayak ora akeh. Berapa? Atau berani tunjuk jari yang setiap hari 1 juz? Ada? Yang setengah juz? Kula jenengan sami kalau membaca Quran beruwet basane. Langsung napa nika kabur, burem mata kita kalau membaca Quran. Padahal Qurane gede, tulisannya cetha. Tapi kalau membaca ayat-ayat WA, ayat-ayat Facebook, ayat-ayat TikTok, ayat-ayat Twitter dan Instagram, jenengan cetha melo-melo, tulisane cilik wae ketok wae. Jenengan ibu-ibu berapa ratus ayat WA sing jenengan baca setiap hari? Kober nggih? Kita sempat dan menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat WA, tapi nggak sempat membaca ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Ngono njaluk bahagia. Kula jenengan sami pas salat, Allahu Akbar, HP-ne muni. Lunding. Kira-kira pikiran jenengan neng HP napa neng salat? HP. Apa menewa janjian apa menika akan MOU? Waduh. Akeh teko ae. Lho akhirnya napa? Akhirnya apa? Lali rakaate. Mbasan wis oleh 3 rakaat, 4 rakaat, iki 4 po 3 yo. 4 yo 3 yo. Sebab napa? Kula panjenengan enggak konsentrasi. Padahal Gusti Allah ngendika surat Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri. Jadikanlah, dirikan salat untuk mengingatku. Lho, nek napa menika salat kula panjenengan nek kon khusuk sulit. Tapi minimal monggolah hati kita isa lidahnya berzikir, atine melu hadir kita sedang sholat, akhirnya jiwanya terhubung dengan Allah. Dengan itu dosanya akan berguguran. Maka Kanjeng mengatakan, seandainya di depan rumahmu ada sungai mengalir, kemudian di sungai yang jernih airnya itu kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira kotoranmu hilang apa tidak, sahabat? Semua menjawab mesti hilang, Kanjeng Rasul. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Kinten-kinten, kira-kira yang rawuh di tempat ini siapa? Sing ora duwe dosa, ana apa ora? Ibu-ibu, sing ora duwe dosa ana apa ora ngacungo? Ibu-ibu, bapak-bapak, duwe dosa ora, Pak? Duwe dosa apa ora? Kok ora wani jawab iki lho? Duwe. Gadah. Sithik po akeh. Wakeh. Ibu nggih kathah bu dosane. Kathah. Nek kathah niku wong apik apa wong elek? Elek. Berarti jamaah nur iki bapak ibu sing elek-elek rahimakumullah. Elek ning apik. Kok ngaten Pak Ustaz? Iya. Sebab rumangsa gelem rumangsani pribadinya elek, akeh lakon dosane, maka salat 5 waktu sebagai solusi diantaranya untuk menghapus dosa-dosa kula jenengan sami.
Pramila nek kula panyasami rumangsani dosane akeh, monggo salat 5 waktu dilaksanakan as-salat. Kafaratun as-salat baik napa menika antara satu salat dengan salat yang berikutnya kafaratun bainahuma, menjadi pelebur di antara dosa-dosa keduanya. Jenengan salat zuhur itu menghapus dosa-dosa jenengan sebelum zuhur sampai subuh. Jenengan salat asar menghapus dosa-dosa antara zuhur dan asar dan seterusnya. Maka rugilah kita, seorang muslim, seorang mukmin, mukminah atau muslimah sing ngaku Islam ning ra salat, sing ngaku iman ning ra salat, berarti napa? Omah sing ora ana pondasine. Sebab napa? Omah sing ora ana cagake. Wah sakniki mboten mawi cagak, Pak. Wong sakniki nawung cor-coran semua. Gitu gitu. Coba Anda bisa bayangkan, as-salatu imaduddin, salat itu menjadi tiangnya agama. Bangunan kok ora ana cagake, bangunan ngaten menika ora ana penyangganya, pilar-pilar penyangganya, mesti akan ambruk. Akan ambruk. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, salat menika menjadi jembatan menghubungkan hamba dengan Tuhannya, sehingga napa menika dinamakan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat iku menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nggih menika mboten kok diri kita naik ke langit, mboten, tetapi sing naik adalah rohani kita, hati kita. Di waktu kita sholat berusaha betul menghilangkan nglalekno perkara-perkara sing di luar sholat. Sebab napa? Sholat menika merupakan dialog antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga wonten hadis Nabi, hadis qudsi, ada dingendikake qasamtus sholata baini wa bainal abdi nisfain. Aku membagi salatku antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Lebih-lebih di waktu kapan? Dikala kula lan panjenengan sami membaca Fatihah, hadirkan hatimu, jangan sampai kemana-mana. Dikala kula lan panjenengan sami mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung jawab, karena saat itu dialog antara hamba dengan Tuhannya. Maka dikala jenengan baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung jawab, hambaku hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna napa menika? Asna abdi, hambaku napa menika menyanjungku. Kemudian maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagianku dan bagian hambaku. Di situ ana napa menika pernyataan tauhid, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Nah, niku bagian sing bersama antarane Allah dan kita. Di waktu kita napa menika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, iki bagiane hambaku, walahu ma sa'ala, bagi hambaku apa yang diminta, sampai akhir ayat. Niku tercermin dalam surat Al-Fatihah bahwa surat itu adalah komunikasi, dialog sakral antaranya Allah lan hambanya. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah,
nalika salat kula panyasami monggo kula panyasami iso napa menika berusaha khusyuk. Nek kon khusyuk angel. Aja sampai kula panyasami satu sing dipikir malah cicilan, utawa cicilan kredite durung rampung, utangnya durung rampung, bojone njaluk macam-macam nggih. Nggih niku sangat-sangat manusiawi wong jenengane kula njenengan sami dereng saged. Ning berusaha kita seminimal mungkin. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah. Salat menika adalah napa menika jalur komunikasi langsung datang Gusti Allah sing tanpa sinyal putus. Ora ana putuse sinyale. Terus menerus nyambung. Kemudian apa? Dan tidak perlu perantara. Rasa nganggo makelar jenengan langsung karo Gusti Allah tanpa birokrasi sing tetek bengek, langsung berhubungan langsung dengan Gusti Allah Ta'ala. Jenengan punya hajat, jenengan punya kepentingan. Allah berfirman Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kalian semuanya kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Ojo yang lain. Nyuwun marang Gusti Allah medianya salat. Salat menika napa dados akses tercepat kagem napa menika terpenuhinya hajat-hajat, kepentingan-kepentingan kula panyasami, tercapainya napa menika mempercepat pertolongan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila salat iku iso dadi jembatan kagem kula panyasami untuk menghaturkan keluh kesah kula panyasami. Ojo sampai jenengan punya masalah malah lari saking Allah, malah lari neng dukun, lari neng tempat-tempat tertentu, lari ke diskotik, enggak akan pernah mendapat ketenangan, enggak akan pernah mendapat pertolongan. Neng semakin jenengan semakin napa menika bertambah-tambah masalah-masalah jenengan. Jenengan kepengin masalahnya dihilangkan oleh Allah, salatlah. Pramila salat juga sebagai jembatan bagi kita semuanya untuk pencuci jiwa kita, pencuci penghapus dosa-dosa kita. Pramila napa menika Quran panyasami nek enggak pernah, kalau tidak pernah sholat atau melalaikan sholat, jangan harap dosamu terhapuskan, jangan harap amal-amal yang lain diterima, karena awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali besok yang ditanyakan di akhirat bukan jabatan jenengan, bukan kedudukan jenengan, bukan harta jenengan, bukan mobil mewah jenengan, bukan rumah mewah jenengan, bukan istri cantik jenengan, tapi sholat jenengan. Nah, kira-kira besok gimana kita bertanggung jawab? Jika kita ditanyakan tentang sholat kita, para sahabat Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau sholat kita lakukan sebagaimana mestinya, saya yakin, 1000 yakin, karena Allah sampun berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saja orang wong sholat kok isih melakukan dosa maksiat, kok isih kersa korupsi, kok kersa melakukan perbuatan zina, mencuri dan sebagainya, berarti sholatnya belum sampai hati, sholatnya baru sholat sekedar formalitas semata. Bapak Ibu rahimahumullah, oleh karenanya monggo sholat yang menjadi napa menika jembatan menika jangan hanya sekedar jembatan semata. Apalah arti jembatan?
kalau kita tidak pernah melaluinya, tidak pernah melewatinya. Kalau jembatannya tidak pernah kita pakai untuk berjalan, kita lewati, maka jembatan itu akan dengan sendirinya tertutup oleh ilalang, tertutup oleh rumput-rumput sepak belukar. Maka kalau jenengan kita semuanya diberikan jembatan langsung menuju ke Allah dengan media sosial tidak kita gunakan, maka tidak semakin dekat kita kepada Allah, tapi justru akan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila salat sing bener niku akan dadosaken manah kita menjadi lembut, kemudian jiwa kita menjadi tenang. Punya uang poran duit nek ahli salat bisa menerima kondisi apapun, saged menguatkan iman, saged dados menjaga akhlakul karimah sing zaman akhir menika banyak orang-orang meninggalkan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik dicontohkan oleh para pemimpin kita dari pusat sampai ke bawah sampai di tengah masyarakat. Akhlak-akhlak yang baik sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Sebab sholatnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga sholat di samping sebagai tiang agama juga penentu keselamatan kulolan panyasami besok di yaumul kiamat. Karena besok yang dipertanyakan adalah napa menika sholat kita. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kulolan panyasami Isra Mi'raj yang setiap tahun kita lakukan jangan hanya sekedar seremonial belaka, jangan hanya sekedar peringatan, tapi maknanya jauh dari pengamalannya. Monggo kulolan panyasami dikala memperingati Isra Mi'raj berarti kita memperingati perintah sholat 5 waktu. Akhirnya nopo kita berusaha jangan sampai sholat itu hanya sekedar formalitas belaka. Ning sholat akan kita jadikan sebagai nopo menika media terbaik, penghubung terbaik kita dengan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir sudah 1 jam saya ngaji, ada disabdakan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadhailus shalah, manfaate salat, fadilahe salat. Kanjeng Rasul mengatakan ada dalam kitab Majalisus Saniyah, syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah, as-salatu mardhatun lirrabbi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, salat itu menjadi sesuatu yang diridhoi Allah. Jenengan salat berarti mendapat ridhane Allah. Wa hubbul malaika, sesuatu yang dicintai malaikat. Wa sunnatul anbiya, 3, salat itu menjadi ajaran, laku, jalan, sunnah para anbiya, para nabi. Wa nurul ma'rifah, salat menjadi cahaya ma'rifat, cahaya ilmu pengetahuan. Wa aslul iman, berikutnya salat itu menjadi pondasi iman. Ngaku iman ora salat berarti rumah tanpa pondasi. Wa ijabatud donga, dengan salat akan terkabulkan doa-doa kita, permohonan kita. Tadi dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa qabulul a'mal, dengan salat akan diterima amal-amal yang lain. Wa barakatun fir rizqi, dengan salat yang kita lakukan menjadikan berkah rezeki yang kita miliki. Wa rahatul lil abdan, menjadikan sehat, menjadikan enak badan kita. Kemudian wasilahun alal a'da, menjadi senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita, lebih-lebih musuh yang tak terlihat, nggih menika nafsu kita, setan yang selalu menggoda kita. Dengan salat mereka akan lari dari kita. Wa karahiyatul lisyaiton,
dan menjadi sesuatu yang dibenci setan. Wong gondang legi kok ahli salat, setane emoh nyerah. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Kemudian salat akan memberikan syafaat, pertolongan di waktu dirinya berhadapan dengan malakul maut dikala akan dicabut nyawanya. Wong ahli salat ditimbali dicabut nyawanya dengan husnul khotimah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wasirajun fi qabrihi, salat akan menjadi pelita, menjadi lampu yang menyinari di alam kuburnya. Wa firashun tahta jambihi, dan menjadi kasur, menjadi lemek, menjadi alas di alam kuburnya besok. Sehingga napa menika besok tidur di alam kubur dengan napa menika alas yang nyaman, wujude salat. Kemudian wajawabun ma'amung kariwan nakir, besok di alam kubur akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang-orang yang ahli sholat. Wa mu'nisun fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dan memberikan ketenangan dirinya di alam kubur sampai ila yaumil qiyamah. Dikala kiamat menjelang, saratis salatu zillan fauqahu, maka salat akan melindunginya pada waktu digiring ke mahsyar. Watajan ala ra'sihi, salat menjadi mahkota di atas kepalanya. Walibasan ala badanihi, dan menjadi perhiasan, baju yang menghiasi badannya. Wa nuron yas'a baina yadayhi, dan badannya akan selalu dikelilingi oleh cahaya yang mengelilingi badannya. Wasitron baina wa bainan nar, dan menjadi penghalang, menjadi satir, menjadi hijab antara dirinya dan neraka. Wa hujjatun lil mu'minin baina yaday rabbi, dan menjadi argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasiqalan fil mizan, dan memperberat timbangan. Wajawazan ala sirat, dan menjadi mempercepat, mempermudah di waktu meniti melewati siratal mustaqim. Wa miftahan lil jannah, dan menjadi kunci untuk surga. Nikulah fadilah salat. Jenengan apal pora ya wis terserah. Sing jelas kalau jenengan melaksanakan salat 5 waktu apa anane, yakinlah mesti Allah akan memberikan sebanyak yang saya sampaikan ini, bahkan lebih. Oleh karenanya jadikan sholat sebagai bukan paksaan, tapi sebuah kebutuhan, seperti jenengan minum, dan makan. Jenengan belum lapar, belum haus, sudah minum, maka seperti itu jenengan dalam sholat. Tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan sholat, semuanya lillahi ta'ala. Sehingga bagi bapak ibu di waktu iftitah sing pakai napa menika bacaan inna sholati, maka dihayati itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka nalika salat rasah mikir-mikir sing liya, sing dipikirno kita sedang salat. Seakan-akan kula panyasami bisa melihat Allah. Kalau belum bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat jenengan. Anta budallah, itulah dinamakan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya kamu belum bisa melihatlah, yakinlah
bahwa Allah melihat panjenengan di waktu jenengan sholat. Koyo-koyo jadi so berjumpa langsung, berdialog langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah. Nek dereng saged yakino nek Gusti Allah melihat jenengan, memperhatikan jenengan dalam setiap gerak-gerik kula panjenengan, lebih-lebih di waktu kita sedang beribadah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini, jangan sekedar menjadi seremonial semata, tapi betul-betul nilai positif Isra Mi'raj itu menjadi hadiah terbesar untuk Kanjeng Rasul dan untuk umatnya, nggih menika salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu kita laksanakan sebagaimana mestinya, sesuai syarat dan rukunnya, maka disiplin akan ada. Sebab napa? Wong niku nek salate tertib, mesti seluruh kehidupan yang lainnya tertib. Sebab saat engkau terjadwal, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktunya tertentu, sudah ditentukan. Kita memenuhi jadwal. Kok uang sesuai dengan aturan main yang ditentukan Allah, maka yang lain akan menjadi mengikuti itu. Tapi nek salate bolong-bolong, salate tidak napa menika hatinya tidak hadir, maka amal yang lain pun juga demikian. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, maka jadikan salat itu betul-betul sebagai media kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Aqimis sholata lidzikri, jadikanlah, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Dengan berzikir dengan media salat, janji Allah dalam ayat Quran yang lain, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa berzikir, mengingat Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Nek salat kok atine durung tentrem, nek salat kok atine isih brangasan, nek salat kok awake dhewe masih suka marah-marah, kemudian napa kok masih napa menika suka marah-marah di rumah, berarti salat kita belum kita laksanakan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah saya. Apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf. Hadanallahu ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat ya kepada Ustadz untuk memimpin doa. Oh gitu, silakan. Baik, mari kita bersama-sama sebelum kita berdoa bersama-sama baca surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di Masjid An-Nur Gondang Legi ini ya Allah, menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah iman Islam yang kuat, istiqomah dalam ibadah, umur yang panjang, rezeki yang barokah halal thayyibah, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam musibah penyakit yang sulit obatnya. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah. Selamatkanlah kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Ya, demikian tadi bapak-bapak dan ibu-ibu warga Muslim Dusun Gudang Legi telah kita ikuti tausiah dari Al Ustadz Muhammad Darwis Syafi'i MAG. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz ya. Moga-moga ini akan menjadi semacam muhasabah buat kita semua ya. Bapak dan Ibu, ada satu hadis ya yang mungkin sering sekali kita baca atau kita dengarkan ya. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika solatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Dan moga-moga ini akan menjadi semacam pengingat bagi kita ya Bapak dan Ibu ya, bahwa yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah solat ya. Monggo saya memohon dengan sangat ya Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga sholat, untuk tetap menjaga anak-anak kita supaya juga mereka belajar sholat ya. Dan juga untuk khususnya untuk para bapak ini ya, mas-mas ya, makmurkan masjid kita, makmurkan Masjid An-Nur Gudang Legi dengan sholat wajib berjamaah di masjid gitu kita ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Muhammad Darwis Syafi'i MAG yang telah memberikan tausiahnya. Dan Bapak dan Ibu, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo kita tutup, kita pungkasi acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman dari tim takmir Masjid An-Nur Gudang Legi ya, bekerja keras siang malam untuk menyelenggarakan acara ini ya, Masya Allah. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah membantu lancarnya acara ini. Semoga amal kebaikan kita semua ini mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya di Masjid An-Nur Gudang Legi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.